Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Batui pada kesempatan yang berbahagia ini di saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita berbicara mengenai kondisi makanan yang kita konsumsi saat melaksanakan Lebaran. Ada 6 tip ataupun cara kita untuk menjaga agar kita tetap sehat dengan mengontrol pola makan dan mengingat kembali ilmu nutrisi yang mungkin sudah kita pelajari selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan seandainya kita sudah sehat di Ramadan, jangan sampai kecolongan di saat merayakan Hari Raya ataupun Lebaran. Yang pertama, ilmu nutrisinya adalah karbohidrat. Karbohidrat, ada karbohidrat simpleks, ada karbohidrat kompleks, dan karbohidrat serat. Yang jadi permasalahan adalah karbohidrat simpleksnya jangan berlebihan, karena memiliki indeks glisemik yang tinggi. Indeks glisemik yang tinggi akan menghadirkan insulin, akan terjadi penimbunan kembali menjadi glikogen dan lemak. Contohnya nasi, kemudian gula pasir dan tepung-tepung. Ini makanan-makanan yang cukup banyak kita konsumsi saat merayakan Lebaran, baik di rumah maupun saat melaksanakan silaturahmi. Ini perlu dijaga dan dikurangi tentunya. Yang perlu dinikmati berlebihan adalah makan-makan yang mengandung karbohidrat kompleks yang berupa nasi merah, kemudian termasuk umbi-umbian, kemudian karbohidrat kompleks, ada sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan yang memiliki banyak serat. Kemudian berikutnya protein. Ini protein juga adalah sumber asam amino, bisa dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Dari hewan ada 2, ada dari protein putih dari ikan dan ayam. Kemudian protein merah baik sapi maupun kambing. Ini sumber-sumber protein yang alami, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian juga dari nabati, ada kacang-kacangan, kemudian juga ada dari tempe, tahu, ini juga mesti kita perhatikan jumlahnya. Protein dibandingkan dengan karbohidrat lebih aman kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, karena protein ini tidak merangsang hadirnya insulin, jadi tidak menimbulkan penimbunan menjadi lemak kembali dalam jumlah yang banyak. Kemudian berikutnya lemak. Ini lemak ada 2 kategori, ada lemak esensial dan lemak olahan. Lemak esensial bisa dari zaitun, kemudian dari telur, kemudian dari alpukat, juga bisa dari minyak kelapa. Kemudian yang di olahan tentunya banyak, minyak sayur, kemudian dari bahan-bahan yang berupa ada di makanan kita saat Lebaran seperti mentega dan yang lainnya yang sifatnya akan menimbulkan inflamasi dan peradangan di tubuh kita. Kemudian berikutnya yang ini yang memerlukan perhatian khusus saat Lebaran adalah gula-gula yang tersembunyi, terutama di kue dan minuman seperti sirup, kemudian minuman-minuman manis lainnya yang dihidangkan saat Lebaran, yang tidak mungkin kita hindari, tapi perlu kita batasi, karena minuman-minuman yang mengandung gula tersembunyi ini menyebabkan indeks glisemiknya tinggi sehingga menimbulkan lonjakan dari gula darah. Lonjakan ini akan disimpan kembali dalam bentuk lemak, sehingga kita
akan cepat naik berat badan kita. Kemudian makanan olahan, ini makanan olahan juga cukup banyak dihidangkan saat Lebaran, seperti kuih-kuih, kemudian makanan-makanan yang telah mengalami banyak pengolahan, sehingga makanan-makanan yang banyak pengolahan ini dibedakan dengan makanan alami, tidak timbul rasa kenyangnya. Kenapa? Karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Begitu kita makan langsung melonjak dia indeks glisemiknya, hadir insulin, diturunkan kembali, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, lapar kembali. Roller coaster kalori. Ini perlu kita perhatikan karena kita akan makan makanan yang berulang-ulang dibandingkan dengan makanan yang tidak pengolahan, makanan alami, langsung bisa kita kenyang karena indeks glisemiknya rendah. Kemudian strategi berikutnya adalah dengan melaksanakan intermittent fasting, puasa. Ini kok ada puasanya di saat Lebaran? Puasa diistilahkan dengan tetap menjaga pola makan, tidak makan 12 jam. Misalnya kita dari malam takbiran makan, kemudian pagi baru makan lagi jam 7 sampai jam 9, kemudian tidak makan lagi sampai dengan maghrib. Jadi makan pagi dengan maghrib, ada kelangnya 12 sampai 14 jam. Itu juga malam, dari malam ke pagi. Jadi tetap strategi yang ada di bulan Ramadan kita jalankan di saat Lebaran. Mudah-mudahan ini akan sangat membantu. Dan alhamdulillah apabila kita yang muslim ini boleh juga langsung mengambil puasa Syawal 6 hari. Kemudian berikutnya ada puasa Ayyamul Bid, puasa dan Khamis. Ini juga strategi menjaga kesehatan dengan melaksanakan ibadah, di mana pahalanya dapat, badan tetap sehat, kemudian Lebaran juga tetap optimal, silaturahmi tetap jalan seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap sehat di Lebaran, jaga berat badan, kontrol makanan, jangan lepas kendali. Demikian. Salam sehat dari TV Prati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.